Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ibu Febria. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai membaca. Topik kali ini adalah topik membaca. Nah, jika dilihat sepertinya ini sederhana, namun ini adalah hal dasar yang harus kalian kuasai sebagai seorang pendidik. Setelah kemarin kita bersama-sama membahas atau mengulas mengenai teknik menulis, yang ternyata di antara kalian masih banyak yang perlu belajar menulis. Sekarang kita akan beralih dengan topik membaca. Kita awali dahulu dengan definisi membaca. Di sini ada dua definisi. Yang pertama dari Tarigan dan yang berikutnya dari Dalman. Menurut Tarigan, membaca merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi melalui sebuah bahasa tulis. Sama seperti pendapat Tarigan, Dalman mendefinisikan membaca sebagai keterampilan dalam kegiatan untuk menemukan berbagai informasi yang termuat dalam tulisan. Jika kita cermati bersama, kegiatan membaca ini memiliki fungsi di mana kita ingin menggali suatu informasi dari sebuah bacaan. Tentunya kalau kita lihat definisi ini merupakan sesuatu hal yang menunjukkan kegiatan yang simple, kegiatan yang sederhana. Namun makna membaca sendiri dia punya makna yang lebih dalam dari sekedar definisi ini, dimana dari membaca kalian tentunya akan memperoleh wawasan, akan memperoleh pengetahuan. Nah, selanjutnya kita lihat mengenai minat baca di Indonesia. Di Indonesia sendiri sayangnya minat baca ini masih rendah. Menurut data UNESCO, tepatnya pada tahun 2016, diketahui minat baca masyarakat di Indonesia sendiri masih sangat rendah. Dapat dikatakan sangat memprihatinkan karena hanya sebesar 0,001% saja. Ini berarti dari 1.000 orang hanya ada 1 orang yang rajin membaca. Nah, minat membaca di Indonesia sendiri ternyata berada di peringkat bawah, yaitu di peringkat 60. Ini peringkat kedua dari bawah. Nah, saya berharap kalian bukan menjadi kelompok dari 1.000 orang yang malas, tapi saya berharap kalian adalah kelompok dari 1 orang yang rajin membaca. Sebagai seorang pendidik, tentunya kalian perlu menanamkan sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan untuk mulai menyukai membaca. Oleh sebab itu, pada mata kuliah kali ini kita akan gunakan untuk meningkatkan tata bahasa kalian, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, di sini secara lisan kita akan lihat dari teknik membaca kalian, kemudian dari tulisan akan dilihat dari bagaimana kalian dapat menulis. Tentunya seorang guru, kembali lagi, kalian harus dapat menulis dengan baik dan benar karena itu nanti yang akan kalian ajarkan ke peserta didik. Nah, di sini ada beberapa manfaat membaca. Membaca sendiri itu punya banyak sekali manfaat. Salah satunya menambah wawasan. Juga dalam kegiatan membaca, kita dapat melatih dan membuat otak berkembang, melatih pola pikir, meningkatkan kinerja otak, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kemampuan berpikir. Dapat kalian latih dengan kegiatan membaca, serta dapat meningkatkan kemampuan berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Dari membaca, kalian akan mendapat banyak kosakata, mendapat kata-kata baru. Inilah yang akan meningkatkan kemampuan berbahasa kalian. Jenis-jenis membaca sendiri itu ada banyak sekali. Ada membaca cepat, ada membaca dalam hati, ada membaca kritis, ada membaca skimming, scanning, dan lain sebagainya. Tapi
Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya fokus pada teknik membaca kritis. Nah, kita awali dulu dengan definisi membaca kritis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca tentunya yang berfungsi untuk menggali atau mendalami informasi secara lebih detail dan mendalam. Nah, tujuannya adalah memahami maksud dari tujuan atau penulisan. Kemudian, memahami organisasi dasar tulisan dan menilai penyajian penulis. Yang berikutnya, menerapkan prinsip-prinsip kriteria dalam suatu bacaan dan meningkatkan minat dan keterampilan membaca serta melatih kemampuan berpikir kritis. Mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bahan dengan memanfaatkan penerbitan buku-buku ilmiah. Ini adalah fungsi-fungsi dari atau tujuan dari membaca kritis. Melalui membaca kritis ini, saya berharap wawasan kalian semakin meningkat, kemampuan kalian dalam berbahasa juga semakin meningkat. Setelah ini, kita akan belajar bersama untuk praktek langsung dalam membaca kritis. Nanti saya akan membagikan contoh bacaan sebuah artikel. Nah, di situ nanti silahkan kalian baca dan silahkan kalian jawab pertanyaan yang akan saya berikan. Kita tadi ketahui bersama bahwa minat baca di Indonesia sangat rendah. Oleh sebab itu, saya ingin menanamkan mulai dari sekarang, marilah kita mulai cintai atau gemari kegiatan membaca. Karena kalian adalah calon pendidik, di mana nantinya kalian akan membentuk generasi bangsa. Oleh sebab itu, kita mau merubah pola yang sudah berjalan saat ini, di mana kegiatan membaca atau literasi membaca di Indonesia itu rendah. Oleh sebab itu, mulailah dari diri kalian sendiri, luangkan waktu dan perbanyak kegiatan membaca sehingga membaca itu dapat menjadi kebiasaan atau bahkan dapat menjadi hobi kalian. Nantinya kalian dapat tularkan hobi itu ke peserta didik. Langsung saja, ayo kita mulai. Mari membaca. Bangun rutinitas dengan membaca setiap hari. Kalau tadi kalian membaca artikel, nah di sini sudah saya siapkan beberapa pertanyaan. Silahkan nanti pertanyaan ini dikerjakan, teknik dalam mengerjakannya atau memberikan jawabannya. Tuliskan jawaban kalian di kertas dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Perlu kalian perhatikan, penulisan hanya diizinkan dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Di sini kalian dapat gunakan untuk melatih diri kalian dengan menuliskan menggunakan huruf tegak bersambung tentunya, karena kemarin masih banyak sekali yang keliru dan masih banyak sekali yang belum menggunakan huruf tegak bersambung. Jika saya mendapati jawaban yang tidak sesuai dengan aturan, tentunya tidak akan saya nilai. Nah, jika ada yang ditanyakan, nanti kalian bisa langsung tanyakan ke saya melalui WhatsApp atau dapat kita bahas dalam grup diskusi kita. Terima kasih.